Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan ngebahas tentang Spider-Man Across the Spider-Verse yang sudah rilis hari ini ya teman-teman di bioskop. Bagi kalian yang belum nonton, segera nonton ya guys ya. Oke, jadi di video kali ini lebih kayak perkenalan ya, everything you should know, plus juga timeline dari kejadian event yang ada di Spider-Man Across the Spider-Verse ini dengan sequel terdahulunya Spider-Man Into the Spider-Verse. Nah, ini video cocok banget bagi kalian yang belum paham dan mungkin lupa juga. Nah, ini bisa jadi reminder juga ya, nge-refresh lagi pikiran kita untuk film Spider-Man Across the Spider-Verse Miles Morales ini. Oke, jadi sebenarnya film Spider-Man Across the Spider-Verse ini tuh kayak lanjutannya dari post credit scene yang ada di film terdahulunya, yaitu Spider-Man Into the Spider-Verse, di mana Spider-Man 2099 atau Spider-Man 2099 Miguel O'Hara itu berusaha untuk menangkap si Spider-Man Miles Morales ini karena mengacau multiverse. Nah, jadi ini sebenarnya post credit scene-nya udah muncul di Into the Spider-Verse sequel yang kemarin. Nah, dan inilah filmnya lanjutannya itu. Jadi menurut Miguel O'Hara ini, Miles Morales itu bisa menjadi ancaman di multiverse. Karena Miles Morales ini ya sifatnya itu penolong ya. Dia berusaha untuk menolong orang-orang di sekitarnya sebisa dan sebanyak mungkin gitu, walaupun harus nge-break the rule atau tidak mengikuti aturan multiverse gitu ya teman-teman. Dan bagusnya si Miguel O'Hara atau Spider-Man 2099 ini dia memiliki sebuah mesin yang bisa mengatur ya, yang ditaruh di bagian lengan tangan gitu, mengatur kemana multiverse atau semesta mana yang mau dikunjungi. Masih berfokus seputar dengan petualangannya Spider-Man Miles Morales di multiverse, dimana ia akhirnya ketemu lagi ya dengan Spider-Gwen dan harus menghadapi kayaknya lebih bukan ke musuh sih, karena Miguel O'Hara atau Spider-Man 2099 itu lebih kayak rival ya, atau orang yang tidak sependapat dengan Miles Morales dan berusaha untuk menyerang Miles Morales untuk kedamaian dan keberlangsungan kehidupan di multiverse gitu guys. Nah, sehingga Miles Morales mau tidak mau karena ia terancam harus melindungi dirinya sendiri dari ancaman. Sebenarnya villain atau penjahatnya itu ada ya, Spot namanya, yang berwarna putih berlubang hitam, memiliki kekuatan teleportasi. Kalau berdasarkan di trailer sih kayaknya konfliknya itu seputar tentang Miles Morales, sedang apa yang ia lakukan di Into the Spider-Verse kemarin ya, yang membuat kacau multiverse, dan marahnya si Miguel O'Hara atau Spider-Man 2099 ini, di mana Spider-Man 2099 atau Miguel O'Hara itu mengumpulkan Spider-Man dari berbagai multiverse untuk menyerang si Miles Morales ini. Walaupun tidak semua Spider-Man itu mengikuti arahannya si Miguel O'Hara, namun Miles Morales juga kewalahan ya, harus menyerang atau harus defense, menyelamatkan dirinya dari serangan para Spider-Man di multiverse. Jadi kayak gitu sih kalau aku lihat di trailernya. Agak aneh juga ya teman-teman bagian sini, kalau semisal banyak orang atau banyak hero yang berkumpul dari berbagai multiverse, harusnya kan akan tercipta inkursi atau incursion seperti di Doctor Strange Multiverse of Madness. Tapi semoga aja ada penjelasannya. Tapi itu konfliknya yang bisa kita analisis sebagian besarnya aja ya. Jadi memang kita harus menonton full filmnya biar kita tahu sebenarnya apa yang terjadi. Karena kan di trailer itu suka mengecoh ya, sehingga tidak ada spoiler gitu di trailernya sebelum rilis filmnya. Untuk timeline dari Spider-Man Across the Spider-Verse Part 1 ini sama seperti terdahulunya, mengikuti langsung ke Spider-Man Into the Spider-Verse, Spider-Man Animasi Universe. Jadi ini memang animated Spider-Man yang rilis di teater ya teman-teman. Dan kalau kalian ingin ngikutin timelinenya, itu dimulai di Spider-Man Into the Spider-Verse. Jadi masih nggak terlalu bingung lah kalau mau ngikutin timelinenya. Dimana di film yang Spider-Man Into the Spider-Verse, pada akhirnya Miles Morales pun menerima kekuatannya, menerima anugerahnya sebagai seorang Spider-Man dan menjalani kehidupannya normal lagi ya, setelah mengalahkan villain atau penjahat di Spider-Man Into the Spider-Verse yang pertama, dan membuka posibilitas atau kemungkinan Spider-Man Miles Morales untuk menjelajahi multiverse dan bertemu Spider-Man lainnya sama seperti di Into the Spider-Verse. Jadi Across the Spider-Verse ini lebih kayak kekelanjutannya atau efek samping dari permasalahan yang terjadi di Into the Spider-Verse yang melibatkan tentunya Miguel O'Hara as the Spider-Man 2099. Untuk Earth atau universe-nya di Spider-Man Into the Spider-Verse, Spider-Man Across the Spider-Verse, tempat tinggalnya Miles Morales, itu di Earth atau universe 1610 ya, Earth 1610. Jadi memang agak berbeda dengan main timeline MCU yang katanya Earth 616 atau Earth 199999. Ini nanti kita lihat ya, sebenarnya MCU ini Earth apa nih.
nih di Spider-Man Across the Spider-Verse. Memang kalau yang di Spider-Man Into the Spider-Verse, villainnya itu memang kerasa banget ya teman-teman. Dan tahu yaitu si Wilson Fisk atau Kingpin dan dokter cantik Olivia Octavius yang menciptakan The Collider, The Super Collider. Jadi seperti mesin yang menjembatani antar dimensi dan terkoneksi dengan multiverse. Nah, untung aja ya kemarin berhasil dihentikan oleh Miles Morales karena akan mengundang kekacauan dan kehancuran yang akan dilakukan oleh si Kingpin dan si Dr. Octavius itu. Spider-Man Into the Spider-Verse 2018 itu mendapatkan penghargaan Best Animation Feature di Oscar ya teman-teman. Nah, semoga aja ini film Spider-Man Across the Spider-Verse Part 1 bisa sebagus pendahulunya ya guys ya. Baik dari segi cerita, fight koreografi, animasinya yang tambah oke, dan tentunya tambah seru. Ada banyak banget featuring Spider-Man ya yang nanti muncul di film Spider-Man Across the Spider-Verse ini. Kalian bisa nonton video aku yang ini. Aku sudah bedah ya beragam macam Spider-Man yang muncul di footage scene trailer Spider-Man Across the Spider-Verse. Nah, mungkin nanti kita akan bisa ngeliat di big screen ketika nonton. Maybe akan ada Spider-Man kejutan lainnya. Maybe Spider-Man Tobey Maguire atau Spider-Man Andrew Garfield, kita nggak tahu. Bisa aja Spider-Man Tom Holland. Sebenarnya agak susah dan agak bingung juga ya kalau kita ngomongin timeline di suatu project atau film Marvel itu yang temanya multiverse, sama kayak si Spider-Man Across the Spider-Verse ini yang memang ya multi timeline, multiverse juga, sehingga timelinenya itu agak sedikit beda-beda lah. Jumping tahunnya juga masih belum tepat sih tahun berapa. Namun Earth-nya tadi sudah jelas ya, Earth 1610, dan yep, itu tadi timelinenya pasti hanya mengikuti di Spider-Man Into the Spider-Verse. Nah, kalau untuk pemeran atau cast dari pemain Spider-Man Across the Spider-Verse Part 1 ini masih sama ya teman-teman ya dengan Spider-Man Into the Spider-Verse yang lalu. Dan karena ini masih Part 1, sehingga pastinya nanti ini aku nggak tahu ya apakah ada post credit scene atau enggak ya. Tapi yang jelas ini belum berakhir ya guys ya. Masih akan berlanjut ke Part 2 di tahun depan. Sangat-sangat gak bisa nunggu lama-lama ya guys ya. Harusnya bisa diselesaikan aja. Tapi ya sudah deh, gak apa-apa kalau harus nunggu lagi part 2-nya tahun depan. Jujur sebenarnya aku favorit banget ya dengan tema Spider-Man, namun versi kartun animasi kayak gini. Dia antara 3D tapi 2D juga. Jadi gak 3D banget ataupun 2D banget, kayak di tengah-tengah gitu ya teman-teman ya. Kartun tapi 3D. Nah, konsep film atau kartun seperti ini tuh sangat menghibur sekali ya. Dengan cerita tentang multiverse Spider-Man ditambah lagi dengan kartunnya seperti ini, wah pasti seru banget. Oke teman-teman semuanya, itu dia ya video penjelasan dari aku untuk Spider-Man Across the Spider-Verse Part 1. Semoga bisa menambah informasi kalian dan menghibur kalian ya. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Kita ketemu lagi di video-video aku berikutnya. So stay tuned and stay watching. Sampai jumpa semuanya. Bye bye. See you next time.